2025 akan dilaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025. Dan tanggal 17 Januari 2025 akan diadakan pencoblosan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025. Oke, lanjut pertanyaan nih Kak. Nah, by the way, apa sih yang membuat kalian mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Oke, kalau dari aku sendiri sih pengen mencoba hal baru ya dari organisasi ini. Ingin mencoba untuk memimpin organisasi di lingkungan sekolah. Oke, itu saja Kak. Oke, kalau dari Kak Yuda sendiri gimana? Kalau dari saya ingin meningkatkan skill kepemimpinan saya sih. Oke. Saya di kelas juga menjadi ketua kelas, jadi saya ingin meningkatkan ke skill kepemimpinan saya lagi, dan nanti sewaktu mungkin ada PKL atau kerja itu bisa, kalau diberi tugas kepada perusahaan untuk memimpin, setidaknya saya sudah pernah ada pengalaman. Oh baik, berarti nanti sangat berfungsi sekali ya leadership ini ya, jiwa leadershipnya ini pasti sangat berfungsi. Nah, ngomong-ngomong ya, ini kalian ini dipaksa atau keinginan pribadi sih untuk mengajukan diri menjadi calon ketua dan wakil ketua ini? Sebetulnya kalau dari aku sendiri sih ada keinginan pribadi untuk menjadi calon ketua OSIS ini. Oke. Nah, mungkin untuk wakil ada keinginan sendiri atau gimana? Ada keinginan sendiri? Sama, keinginan sendiri. Keinginannya karena apa itu tadi? Ya itu karena pengen meningkatkan skill kepemimpinan. Oke. Berarti tadi sama-sama tidak ada paksaan ya ini teman-teman. Jadi keinginan pribadi. Jadi pada siap dong harusnya ya. Siap banget ya. Oke. Nah, setiap paslon kan memiliki visi dan misi. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih visi dan misi kalian ini? Nah, visi kami itu menjadikan OSIS SMK Eduka ini sebagai wadah untuk berkreasi, berinovasi dan berimajinasi dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Oke, nah itu visinya loh. Kalau dari misi kita mempunyai 4 misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, juga membudayakan kedisiplinan dan tanggung jawab di kalangan warga sekolah. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kreativitas siswa, dan juga mengembangkan dan melanjutkan program kerja OSIS yang sebelumnya. Oke, nah mengembangkan dan melanjutkan program OSIS sebelumnya itu seperti apa emang Kak? Untuk mengembangkan dan melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya, untuk melanjutkannya itu seperti biasanya kita pagi itu ada piket bersama guru-guru di depan sekolah. Jadi kita menyapa teman-teman kita yang berangkat sekolah. Baik, sangat mulia sekali. Selanjutnya, untuk mengembangkan program kerja sebelumnya, program kerja dari ketua dan wakil ketua OSIS sebelumnya itu ada kotak saran. Nah, saya rasa itu ya karena kemarin kita cukup sibuk dan belum sempat untuk membuat kotak saran itu, kita mengembangkan dengan membuat sebuah link yang bisa untuk memberikan saran dan kritik yang lebih untuk kami di kerja OSIS ke depannya. Oke, sangat baik sekali ya ini teman-teman. Jadi itu tadi visi dan misi dari paslon 3. Oke. Nah, berhubung dengan visi misi kalian nih, berapa persen sih kalian tuh yakin akan visi misi kalian ini? Berapa persen? Berapa persen nih? Kita nggak bisa nentuin. Iya, kita belum ada patokan angka, tapi yang pastinya kita cukup yakin dengan visi dan misi kami. Oke, baik. Yakinnya kan bisa diukur derajat yakin, sangat yakin atau yakin. Ini yakin berarti gitu ya? Iya, yakin banget. Oke. Jadi tidak bisa mengukur dari angka itu tadi. Iya, betul. Ya, tapi udah pasti yakin ya, Bu? Pasti. Oke. Nah, dari visi misi kalian pastinya punya proker, yaitu program kerja. Nah, dari program kerja yang akan kalian buat ini, itu mana sih yang paling wow gitu ya? Mana yang paling wow? Sebutin nggak nih? Sebutin lah ya. Sebutin. Program kerja yang paling wow kita ada di Festival Budaya. Oke, apa itu Kak? Budaya itu nanti
kita buat untuk mengenalkan budaya Indonesia yang lebih banyak. Seperti jadi ini kita kan tinggal di Pulau Jawa. Nah nanti kita akan mengadakan bazar yang isinya itu festival makanan Indonesia. Jadi tidak hanya makanan di daerah Pulau Jawa saja, mungkin itu bisa di daerah Pulau Kalimantan atau Pulau Bali ini yang bisa kita hadirkan di bazar itu. Jadi kan ada yang lain lagi? Mungkin ada. Ya mungkin bisa kayak tambahin nari tadi kayak pentas tari ya. Jadi kayak setiap kelas harus pentas itu minimal 1 per. Berarti udah sevisi sama program kerja kalian ini tadi ya. Nah, ini kan sejalan dengan Kak Sharon juga. Nah, selaku Kak Sharon ini berhubungan juga boga teman-teman. Boga berarti nanti bisa lah jadi ibarat pionirnya yang menjalankan semua itu mau apa kayak di sini ada apa-apa gitu ya Kak ya. Pasti acaranya sangat besar dong kalau gini dong. Pasti ya. Besar ya, pasti ya. Nah, by the way, apakah kalian ada nih kan tadi ada kotak syarat. Nah, dari sebelumnya nih yang belum kesampaian sekali itu ada saran yang begini nih Kak ceritanya ini. Pengennya kalau istirahat siswa-siswa ini disetelkan musik teman-teman. Nah, itu bagaimana? Apakah kakak sendiri pengen lah? Ada nggak rasa ingin seperti itu menuruti kemampuan teman-teman gitu? Sebenarnya dari aku sendiri sih pengen, karena itu juga kalau teman-teman lagi istirahat nih kadang kan habis pelajaran suntuk bosan atau butuh refreshing gitu ya. Mungkin bisa kita hibur dengan musik waktu istirahat. Tapi itu juga kita harus berdiskusi dengan guru-guru juga. Tentu sih. Apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak? Mungkin dari waktu sendiri mau nambahin. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya berarti. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, apa sih yang kalian ingin rubah dari SMK Ibu Kartini ini? Dari aku dulu yang pengen aku rubah itu meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS. Jadi semenjak aku ikut di OSIS ini, dari beberapa event aku tuh lihat ada beberapa murid yang memang pasti ada lah ya kurang tertarik sama event itu. Tapi itu aku lihat dari event-event selanjutnya kok makin banyak nih siswa yang kurang tertarik sama event ini. Nah, jadi aku tuh pengen meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan event OSIS. Mungkin dari wakilku sendiri ada pendapat lain. Mungkin ada pendapat lain tentang yang ingin diubah dari OSIS SMK Ibu Kartini ini? Kalau saya sih ingin mengenalkan SMK Ibu Kartini itu ke seluruh masyarakat ya di Semarang. Jadi kayak waktu Semika Fest, jadi kita bisa mengundang masyarakat lain untuk ikut, meramaikan juga. Udah cukup dari kami. Berarti tadi bisa dibilang soal partisipasi ini buat eksternal juga ya, karena ada masyarakat bukan hanya di lingkup sekolah aja ya. Semisal tadi nih yang kurang aktif ya, semisal aja jika ada anggota yang ibaratnya kurang aktif dalam OSIS ini, yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah itu tuh bagaimana ya Kak? Kalau dari aku sendiri pasti kita harus rangkul anggota itu. Kita nanti juga pasti harus tahu anggota itu kenapa nih kayak kurang aktif di OSIS, apakah ada konflik antara anggota lainnya. Nah kalau misalkan ada konflik nih, kita bisa ajak diskusi sama anggota lainnya juga untuk menyelesaikan masalah itu, biar nanti nggak menghambat kinerja anggota OSIS yang lainnya. Betul. Jadi waktu itu mungkin ada pandangan yang berbeda tentang masalah tersebut. Kurang lebih sama sih. Jadi kayak kita cari tahu dulu nih kenapa orang ini tuh nggak mau aktif di OSIS, mungkin ada masalah dengan yang lain atau masalah keluarga, mungkin kita bisa bantu untuk meringankan. Nah jadi kan sudah sempat kita bahas di awal juga ya teman-teman, bahwa komunikasi ini sangat penting sekali dalam suatu organisasi, betul gitu kan ya Kak? Nah semisal nih tadi kalau sudah
kita melalui pendekatan dan itu tetap aja nggak mau, bagaimana Kak? Kalau itu tetap nggak mau, kita juga ajak diskusi sama pembina OSIS kita. Enaknya ini anggota kayak gini tuh harusnya gimana? Apakah kita sebelumnya tanyakan dulu, apakah kamu masih sanggup? Kalau misalnya udah nggak sanggup, kita juga nggak bisa maksa dia ya, nggak bisa maksa dia untuk tetap di sini. Mungkin masalahnya udah sampai internal banget nih dan nggak bisa selesaikan sama kita, ya kita nggak bisa apa-apa karena itu sudah mencakup internalnya mereka. Kita juga nggak bisa maksa gitu, terlalu memaksa ya. Berarti akan ada tahap selanjutnya setelah masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara satu persatu seperti itu ya, melibatkan pembina OSIS itu tadi. Betul. Semisal kalau tetap aja gak mau, bagaimana nih? Atau kick out gitu ya? Kick out berarti kick out gimana ya? Kalau misalnya sudah cukup mengganggu kinerja OSIS yang lainnya, terpaksa kita mundurkan. Tapi kalau misalnya masih aman-aman aja, nggak mengganggu kinerja anggota OSIS lainnya, kita masih bisa rangkul sih. Iya. Tapi yang kalian tahu, OSIS itu tidak sekejam itu buat teman-teman. Apa-apa kita pasti selesaikan dengan kepala dingin dan kita cari temukan jalan keluarnya. Kita pasti musyawarah. Iya, itu benar sekali. Suatu masalah. Iya, karena OSIS itu tempatnya berkomunikasi antara satu sama lain. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sharon juga nih tentang partisipasi antara siswa nih, yang ketika ada event dia tuh notabene tuh nggak mau untuk mengikuti event tersebut dalam terlibat hal apapun gitu dalam event, yang kadang maunya di kelas aja nih teman-teman. Nah, gimana sih cara kalian buat ngatasi partisipasi siswa yang kurang? Itu gimana caranya? Kalau dari cara aku sendiri, kan kita ada program kerja kotak saran gitu ya. Jadi kita bisa ambil saran dari siswa itu, saran dari siswa terbanyak nih bisa kita ambil biar meningkatkan partisipasi siswa. Jadi kita buat event nih nggak dari kita doang, tapi kita dari masukan-masukan siswa lainnya. Mungkin ada beda dari. Ya mungkin ada yang berbeda pendapat mungkin ya. Ya ada sih. Ya memang sama sih kotak saran itu sih. Jadi kayak saat siswa masukkan saran, jadi kita bisa kayak kita kurangin ini untuk menarik perhatian siswa yang bisa berpartisipasi. Ya. Berarti emang kalian itu klop ya, pasangan yang klop harus serasi kan sejalan ini kan? Karena memang kita berdua itu harus satu jalan sih. Kirain kan ada perbedaan pendapat itu pasti kan dia tadi udah jelaskan, tapi ini ketua dan wakil harus jalan seperti ini ya guys. Nah setelah ada kotak saran ini, itu kan berarti kan kalian juga tidak hanya kemampuan OSIS saja, tapi kita mengajak diskusi para siswa yang lain kan dalam terlibat kegiatan OSIS ini. Nah semisal seperti tadi ya, pertanyaan saya tetap sama. Semisal aja tetap nggak mau, kita udah bujuk seperti itu tuh bagaimana itu? Ya kita nggak bisa memaksakan ya, karena keinginan orang juga beda-beda. Tapi yang terpenting kita sudah melakukan kinerja kami secara maksimal. Ya jika bisa kita harap untuk semua siswa untuk ikut partisipasinya. Baik. Ya. Oke, tidak terasa kita sudah berbincang sudah cukup lama seputar organisasi bersama tamu kita pada hari ini, yaitu Kak Sharon dan Kak Yuda Barayuda selaku paslon 3. Sebelumnya apakah ada yang mau disampaikan nih Kak? Ada dong pastinya. Apa nih? Oke. Jangan lupa saksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS pada tanggal 14 Januari tahun 2025, dan jangan lewatkan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025 pada tanggal 17 Januari tahun 2025 bersama paslon 03 untuk kreativitas tanpa batas. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan
podcast kami pada hari ini. Acara ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kalian. Terima kasih sebesar-besarnya sekali lagi kepada kalian karena telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kami. Sampai jumpa lagi di Smika Podcast episode selanjutnya. Halo Smika Lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Smika Talks Bikin Pintar. Bersama saya Muhammad Aga Maulawi Winanto. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi siswa yang lebih percaya diri? Dan apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita berorganisasi? Temukan panduan praktis dan sharing pengalaman di Smika Talks Bikin Pintar edisi hari ini dengan tema Mari ciptakan generasi yang inovatif, inspiratif, kreatif, dan imajinatif. Bersama paslon kita hari ini nih. Yuk bisa kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Syahra Maulana dari kelas 11 kuliner 2 dan wakilku. Dan saya adalah Barry Dargano dari kelas 11 PL 1. Oke. Nah, gimana ikut Smika Talks pada hari ini? Kabarnya bagaimana nih? Kabarnya baik sih. Baik. Iya, baik. Kalau kakak sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah baik juga. Ya, dalam keadaan prima semua ya, teman-teman. Nah, oke, untuk mengawali, saya mau tanya nih. Sejak kapan sih kalian bergabung dalam kepengurusan OSIS ini? Oke, dimulai dari aku. Aku ikut ke pengurusan OSIS ini mulai dari periode tahun 2023 sampai 2024 dan berlanjut lagi sampai periode sekarang. Oke. 2024-2025. Iya. Kalau ini saya masih sendiri 2025. 2020. Oh, berarti baru ini ya? Ya, baru ini. Berarti dari Kak Syahron ini berarti dia udah dari kelas 10 teman-teman dan melanjutkan kembali. Masih betah ternyata ya Kak? Masih Sangat betah. Apa sih yang membuat kamu merasa nyaman itu ya Kak? Kok kamu bisa betah banget di OSIS ini? Apakah karena pengalaman yang seru itu ya? Yang membuat aku betah di OSIS ini karena yang pertama lingkungannya itu teman-temannya suportif. Mereka kalau ada event, kalau kita lagi bingung nih tentang eventnya gimana, pasti mereka bantu, mereka bakal saling bantu gitu deh. Oke, begitu. Kalau Kak Yuda, Bara Yuda ya? Iya. Panggilannya apa berarti? Bara, Oke, Bara berarti. Kak Bara ini juga baru berarti ya anggapannya? Baru. Dari kelas 10 itu belum ada Kak? Belum ikut maksudnya? dari kelas 10. Iya. Udah. Oh iya, kelas 10 maksudnya kelas SMP-nya? Oh, SMP ini baru pertama kali ikut OSIS. Oh, baru pertama kali ini SMA berarti ya? Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu di OSIS ini adakah plus minusnya dalam kita bergabung organisasi ini? Kalau dari aku sendiri plus minusnya sih pasti ada ya. Yang plusnya mungkin plusnya dulu, plusnya dari awal aku masuk OSIS ini, aku masih gugup buat bicara langsung di depan orang banyak gitu. Jadi kalau bicara di depan orang banyak langsung itu masih kayak kepotong-potong sedikit gitu. Iya. Dan sekarang ya alhamdulillah udah cukup lancar untuk bicara di depan umum seperti ini. Oke. Dan untuk minusnya sendiri sih, minusnya di waktu kita ya, waktu kita jadi terpotong karena OSIS itu juga acaranya cukup banyak untuk urus event-event classmate dan sebagainya itu juga. Jadi untuk waktu kita berlibur juga jadi lebih sedikit gitu. Itu dari saya. Oke, baik. Ada plus minusnya teman-teman berarti ya. Kalau dari Kak Bara sendiri nih, adakah plus minusnya Kak? Kalau plusnya itu rasa keluarga di OSIS itu kerasa banget. Ya mungkin gara-gara pertama kali ikut OSIS. Oke. Terus minusnya sendiri apa nih? Gimana? Adakah yang lain mungkin? Sama ini sih. Saya kan juga apa ya susah buat ngobrol di depan umum apalagi sama orang baru. Oh iya. Nah, jadi plusnya tuh saya bisa membuat skill baru lah. Wow. Iya. Sosialisasi. Oke. Kalau minusnya sih ya capek, banyak rapat juga. Cuman dari banyaknya minus itu lebih banyak plusnya. Oke. Iya. Berarti dalam OSIS ini mengimprovisasi diri kita sendiri, betul ya Kak? Betul. Ya? Menjadi diri yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Nah, menurut kalian nih, apa saja karakter yang baik yang harus dimiliki setiap
anggota OSIS ini? Kira-kira apa nih Kak? Boleh dijelasin dong? Dari aku sendiri sih, menurut aku karakter yang baik untuk yang dimiliki oleh para pengurus OSIS ada dua, yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Karena di OSIS ini kita juga belajar untuk memimpin organisasi, atau kita misalnya nanti waktu jadi panitia event, jadi ketua itu harus jadi pemimpin, dan pemimpin itu harus bisa bertanggung jawab untuk apapun yang diambil. Kayak jadi kita buat event nih Kak, buat event dan ada sedikit masalah nih, terus kita sebagai ketua itu harus berani ambil resiko untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, jawabannya bagus sekali, karena dalam setiap karakter itu yang tadi yang pertama apa Kak? Kepemimpinan, leadership. Ya, leadership ini sangat karakter yang harus dimiliki oleh setiap anggota OSIS, karena di sini juga kita mentalnya diasah dan kemampuan kita diasah dalam kita mengambil sesuatu tindakan seperti itu ya Kak ya. Bagaimana kamu bisa tanggap atau tidak, itu yang karakter harus dimiliki ya Kak ya. Nah, selama kalian menjadi pengurus anggota OSIS ini, apa saja sih yang sudah kalian dapatkan itu? Boleh dong di-sharing-sharing nih. Mungkin dari wakil aku dulu. Oh boleh, dari Kak Bara ini. Mudah bersosialisasi dengan orang-orang baru, terus dapat banyak teman dari kelas sampai atas. Iya. Itu sih. Gitu aja. Dari Kak Syahron nih, sepertinya sudah senior, pasti udah banyak melalang melintang nih. Untuk saya sendiri pastinya tadi ya Kak. Pertanyaannya boleh diulang lagi. Selama kamu menjadi anggota pengurus OSIS ini, apa saja sih yang sudah kamu dapatkan? Yang udah aku dapatkan di sini sih pastinya banyak. Yang pertama itu teman-teman yang suportif itu, yang bisa mendukung kita. Yang kedua, banyak pelajaran yang bisa kita dapat, yaitu dengan pelajaran mengatur waktu, time management. Karena kita di OSIS ini cukup sibuk ya, jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan baik sih. Tadi ngomong-ngomong soal waktu ya Kak, berarti waktu ini time is money katanya ya? Iya betul banget. Time is money berarti kan kita nggak boleh secara menjadi pribadi itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu gitu Kak. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih, gimana sih cara kalian itu membagi waktu, memanage waktu? Tadi udah bisa dijelaskan, memanage waktu sebagai pengurus OSIS dan siswa yang pastinya memiliki tugas sekolah yang banyak. Gimana sih cara kalian tuh mengatur waktu, mengatur kegiatan kalian itu? Boleh sharing-sharing dong. Dari aku dulu nih, cara mengatur waktu aku dengan kegiatan OSIS dan tugas yang ada di sekolah itu dengan cara skala prioritas. Jadi aku lihat nih yang penting dulu di mana. Jadi kalau yang lebih penting dulu itu tugas sekolah, aku bakal kerjain tugas sekolah dulu. Dan untuk OSIS sendiri, aku mungkin bisa cari pengganti yang bisa ngebantu backup kerjaan aku sendiri. Jadi harus ada penggantinya. Nah, kalau misalnya nggak ada pengganti nih, aku juga bakal tetap ikut misalnya diskusi di dalam rapat OSIS, sambil ada break sebentar, nanti waktu rapat OSIS aku juga bisa sambil kerjain sedikit-sedikit tugas aku. Nah, dari Kak Bara sendiri gimana nih? Kalau saya sih lebih sama sih, kurang lebih prioritas. Jadi kayak kalau misalnya tugas sekolah lebih banyak, saya lebih memilih ngerjain tugas sekolah terlebih dahulu. Jauh-jauh dari event atau sesuatu yang membutuhkan saya gitu. Berarti kan di OSIS ini nggak bisa kita asal kayak lepas tanggung jawab gitu kan ya Kak? Betul. Nah, semisal nih, kalau dibandingkan skala prioritasnya lebih banyak, ya bukan lebih banyak sih, anggapannya OSISnya itu mendadak banget daripada kerjaan sekolah, dan itu tuh OSISnya akan berlanjut ke depannya. Dalam artian itu kita memiliki banyak event. Nah, sementara kerjaan sekolah itu kita tuh sering dapat protes. Nah, bagaimana sih cara ngatasi kayak gitu ya Kak? Cara ngatasi kayak gitu ya kerjain tugas tepat waktu, yang paling penting itu. Jangan sampai telat ya. Betul banget ya ini teman-teman. Jadi itu pokoknya kalau misalnya kita harus tetap terjun di event OSIS itu, kita juga harus sambil
cari-cari sela waktu nih, kalau misalnya kita ada waktu kosong di acara OSIS itu kita juga bisa ngerjain tugas kayak yang aku omongin tadi. Itu tadi tanggapan dari Kak Bara dan Kak Syahron tentang membagi waktu. Nah, tadi juga disinggung Kak Syahron bilang ya kalau semisal ada konflik, perbedaan pendapat itu. Nah, semisal aja nih ada masalah internal dan itu tuh menyebut pengurus anggota OSIS ini yang perbedaan pendapat. Nah, gimana sih cara kalian mengatasi antar perbedaan pendapat ini? Yang pasti kita akan melakukan diskusi atau musyawarah. Perbedaan pendapat itu mungkin dari diskusi itu ada pendapat yang lain yang lebih bagus untuk tentang pendapat yang ini, itu harusnya digimanain, atau bisa pendapat dari satu orang itu dikembangkan. Jadi kita tidak bisa menolak pendapat orang itu dengan secara langsung atau mengambil pendapat orang itu secara langsung. Jadi kita harus bermusyawarah dulu untuk menentukan suatu pendapat. Mungkin dari wakil aku juga mau nambahin. Oh, boleh. Ya, orang itu sama kayak musyawarah terlebih dahulu, terus nanti contoh ada pendapat yang satu dengan pendapat yang lain kan berseteru. Nah, itu nanti coba dijadiin tengah-tengah terlebih dahulu, mungkin solusi yang lain baru. Kalau misalnya memang nggak bisa melakukan musyawarah ya voting. Baik. Berarti tadi salah satu kuncinya itu ada dalam sila keempat Pancasila, teman-teman, yaitu kemusyawaratan yang salah kan? Oh, salah. Ya Allah, saya ini gimana boleh tolong dibantu? Sila Pancasila yang keempat itu kemanusiaan. Betul gak sih? Kemusyawaratan. Waduh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu tadi. Kenapa bisa salah? Saya terlalu nervous kah atau ini terlalu tegang? Kayaknya di sini pada nervous semua sih ya, Kak. Waduh, saya nanti jangan-jangan di sidang nanti gitu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Sila keempat aja nggak tahu, apalagi nanti. Ya, baik. BTW, ini kesibukan kalian apa nih kira-kira nih di luar OSIS ini? Ada nggak kesibukan lainnya? Kan tadi kan ngomong-ngomong soal waktu ya. Nah, kira-kira selain di luar OSIS atau di luar sekolah ini? Kesibukan aku di luar OSIS sendiri, aku juga ikut organisasi luar sekolah, yaitu apa itu, Kak? Nah, Forum itu Komunikasi OSIS. Boleh dijelasin dong, Kak? Forum Komunikasi OSIS itu perkumpulan dari OSIS di satu kota Semarang dikumpulkan menjadi satu. Nah, di situ nanti kita berdiskusi tentang apa sih program kerja kalian di OSIS ini, nanti mungkin bisa dikembangkan dengan OSIS yang lainnya atau bisa berbagi pendapat antara OSIS di sekolah lainnya. Jadi kita bisa berbagi pendapat dengan teman-teman di sekolah lainnya. Nah, ini salah satunya nih, Kak Syahron ikut forum komunikasi OSIS di Semarang ya. Itu dapat teman banyak tuh. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya mengikuti organisasi di sekolah kalian. Bisa berkesempatan mengikuti forum komunikasi OSIS dan itu mencakup bisa sampai kota Semarang juga, dan kalau mau bisa bertahap sampai ada yang namanya FKJ kalau nggak salah ya, forum OSIS Jawa Tengah. Oh iya, itu forum OSIS Jawa Tengah, dan bisa bertahap lagi sampai nanti nasional ya, Kak ya. Nah, kalau Kak Bara sendiri bagaimana ini? Saya nggak ada kesibukan sih. Nggak ada kesibukan. Makanya itu saya mencari kesibukan dengan cara ikut OSIS. Di OSIS ini mencari kesibukan. Wow. Benar-benar Anda berarti luang sekali ya kalau di luar ini. Nah. Lah, terus kalau di OSIS ini sudah merasa sibuk kah berarti kah? Untuk saya sendiri sudah cukup sibuk. Cukup sibuk berarti ya? Di OSIS sendiri. Oke. Dari wajah saya gimana, sibuk gak? Kalau dari kan saya kan baru awal-awal ya sini, jadi belum ngerasa sibuknya. Nah, ya. Nah, di organisasi ini kan berarti sangat penting sekali bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, itu komunikasi itu salah satu kuncinya ya untuk mencapai kesetaraan yang sama gitu ya antar satu sama lain, agar bisa saling paham, memahami satu sama lain gitu ya. Nah, oke, Smika Lovers, jangan kemana-mana karena kita akan
break sejenak.